Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan masuk ke tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 1. Nah, adik-adik perhatikan, Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Nah, suku bangsa apa saja kah itu? Nah, adik-adik perhatikan di halaman pertama, di situ ada bacaan suku bangsa di Indonesia. Ayo kita membaca dulu. Selamat membaca. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Nah, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Nah, suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Kemudian suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, adik-adik coba dilihat di halaman 2. Nah, ini dia beberapa contoh suku yang ada di Indonesia. Yang pertama ini adalah suku Dani dari Papua. Kemudian yang kedua, suku Tengger. Kemudian yang ketiga ini, suku Nias. Nah, adik-adik, ini dia beberapa contoh ya. Belum termasuk suku Bugis, suku Makassar, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik silakan diperhatikan kembali di halaman 2. Ayo kita berdiskusi menjawab bersama mencari kata yang sulit pada bacaan suku bangsa di Indonesia. Nah, kemudian kita akan menentukan artinya. Nah, kata sulit yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya walaupun berbeda-beda tetap satu. Nah, kata sulit yang kedua yaitu etnis. Nah, artinya suku bangsa. Nah, kemudian yang ketiga, kata sulit yang ketiga adalah sensus. Nah, artinya perhitungan jumlah penduduk. Kemudian yang keempat, slogan. Nah, arti dari slogan adalah moto yang digunakan sebagai ekspresi sebuah ide, tujuan. Nah, kemudian kita lanjutkan pada halaman 3. Kita akan menentukan pokok pikiran pada paragraf 1 dan paragraf 2 pada bacaan suku bangsa di Indonesia. Nah, perhatikan pokok pikiran paragraf pertama yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman namun tetap hidup rukun seperti yang tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pokok pikiran paragraf 2, suku di Indonesia sebanyak 1.331 suku bangsa. Nah, ini bukti keberagaman suku di Indonesia. Nah, adik-adik itu dia ya pokok pikiran paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, kemudian bagaimana sih cara menentukan pokok pikiran pada paragraf? Nah, adik-adik perhatikan ini dia 3 poinnya. Yang pertama, adik-adik harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kemudian yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Kemudian yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Nah, adik-adik selanjutnya,
Dari kegiatan sebelumnya, adik-adik telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Nah, setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Nah, salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Nah, pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan, seperti gambar-gambar berikut ini. Nah, perhatikan gambar yang ada di video ini. Gambar pertama adalah gambar bendi. Kemudian gambar kedua adalah gambar pedati sapi. Nah, ini dia pedati sapinya. Kemudian gambar yang ketiga adalah pedati kerbau. Nah, ini dia. Nah, dapatkah adik-adik melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Nah, ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Nah, adik-adik perhatikan pertanyaan di halaman 4. Yang pertama, apa yang terjadi ketika kuda menarik bendi? Apa adik-adik? Iya, bendi akan bergerak mengikuti arah kuda. Kemudian, apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Iya, pedati tersebut akan bergerak sesuai arah kuda atau kerbau. Nah, selanjutnya adik-adik, ayo kita mencoba. Nah, adik-adik silakan lakukan percobaan di rumahnya. Yang pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit. Lalu tarik ke posisi semula. Kemudian, kedua, angkat tas sekolahmu lalu letakkan kembali. Kemudian yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Nah, setelah melakukan percobaan dari kegiatan tersebut, ayo kita mengisi bersama tabel berikut ini. Nah, kegiatan yang pertama, ketika kita mendorong meja, ternyata mejanya akan bergeser. Kemudian, ketika kita menarik meja, maka mejanya juga akan bergeser. Kemudian yang kedua, ketika kita mengangkat tas, maka tasnya juga tergeser. Ketika kita meletakkan tas, maka tasnya juga akan tergeser. Kemudian percobaan yang ketiga tadi, ketika kita mengambil selembar kertas dan mengambil dan melipat kertas tersebut, maka hasilnya akan bentuk menjadi berubah. Nah, adik-adik, dari percobaan ini, apa sih yang membuat benda akan berubah atau tergeser atau berpindah tempat? Nah, perhatikan. Aktivitas yang telah adik-adik lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Kemudian, aktivitas yang adik-adik lakukan terhadap tas sekolah yang adik-adik angkat disebut gaya. Kemudian, aktivitas yang adik-adik lakukan terhadap kertas sehingga membentuk atau berubah disebut gaya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Nah, adik-adik perhatikan. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, adik-adik tugasnya silakan tuliskan pada buku tematiknya gaya apa yang telah adik-adik lakukan atau adik-adik lihat dari pagi sampai saat ini. Tuliskan dengan menggunakan ejaan yang tepat. Kemudian buatkan tabel seperti ini ya. Tuliskan sebanyak 5. Nah, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Nah, adik-adik telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Mari kita menjawab bersama apa pertanyaan-pertanyaan setiap gambarnya. Nah, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Nah, ternyata mobil mendapatkan gaya yang mempengaruhi benda dia menjadi benda bergerak. Nah, kemudian gambar berikutnya. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Nah, ternyata adanya aliran listrik yang dialirkan melalui sambungan kabel menuju lampu. Nah, kemudian perhatikan gambar yang ketiga. Gambar yang ini. Nah, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Ternyata jarum tersebut dari besi. Kemudian magnet menarik kuat bahan yang terbuat dari besi. Kemudian gambar yang keempat. Nah, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohonnya? Ternyata buah jatuh dari pohonnya dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi dan buah sudah matang. Nah, adik-adik, kemudian gambar yang kelima. Nah, adik-adik, apa sih yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan?
Nah, ternyata karena adanya geseran pada permukaan kursi yang halus dengan lantai. Makanya kursi biasanya mudah dipindahkan, apalagi memiliki roda. Nah, adik-adik, gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Nah, macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, ini dia yang menyebabkan terjadinya gaya otot adalah berlari, berjalan, mendorong benda, mengangkat benda, dan masih banyak lagi. Kemudian gaya listrik. Nah, gaya listrik biasanya terdapat pada kipas angin, lampu. Kemudian gaya magnet terjadi ketika paku yang diletakkan pada magnet, maka menjadi gaya magnet. Kemudian gaya gravitasi kita bisa lihat pada buah yang jatuh. Kemudian gaya gesek. Nah, gaya gesek ini biasanya kita lihat pada saat gesekan antara benda, mendorong meja, mendorong kursi, dan sebagainya. Nah, adik-adik, ayo kita mengamati. Perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut ini. Nah, di sini ada tarik tambang, membuat guci, menggendong adik, kemudian menarik delman. Nah, adik-adik, perhatikan. Apa sih yang dimaksud dengan gaya otot? Nah, ternyata gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot atau suatu energi yang dihasilkan oleh otot. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan gambar contoh-contoh gaya otot sebelumnya. Nah, adik-adik, apa sih pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar tersebut? Nah, adik-adik, ternyata benda akan mendapat suatu daya yang membuat manusia dapat melakukan aktivitasnya setiap hari, mulai dari hal kecil seperti mengayuh sepeda dan lain-lain. Nah, baik, selanjutnya adik-adik perhatikan di halaman 8 sampai halaman 9. Nah, adik-adik di situ ada bacaan seni gerabah di Indonesia. Nah, adik-adik silakan dibaca dulu ya. Selamat membaca. Nah, adik-adik, setelah membaca bacaan, silakan lanjutkan tugas kedua. Ini dia. Tulis di buku tematiknya dan jawab berdasarkan bacaan seni gerabah di Indonesia. Nah, adik-adik, untuk kesimpulan hari ini kita telah mengetahui informasi baru yang termuat dalam teks bacaan. Kemudian kita telah mengetahui macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda di sekitar kita. Nah, adik-adik, untuk hari ini sekian. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.